ada cara beragama yang ekstrim, kita nyebutnya ekstremisme. Ini mulai Pak, kelompok beragama yang ekstrim ini membenturkan antara bernegara dan beragama. Mula-mula mereka mengatakan Pancasila tauhid. Oh, ini banyak nih Pak, Pancasila tauhid, Undang-Undang Dasar 1945 tauhid karena bukan dari Al-Quran kata dia. Kemudian NKRI negara tauhid dan anti kebinekaan. 4 pilar kebangsaan kita mereka tolak semua. Simpul-simpul organisasinya kalau di Lampung ini yang banyak NII misalnya. NII kan termasuk kelompok yang lama Pak. Mereka terang-terangan anti NKRI, anti Pancasila. Yang kemarin ribut di Garut ya, mereka ribut di Garut karena memang kesalahannya banyak pejabat-pejabat, ada pejabat-pejabat yang terafiliasi dengan NII. Jadi memang mereka tuh begitu Pak, mereka masuk ke semua lini pemerintahan, masuk mereka karena mereka menghalalkan segala cara untuk baik kewajiban membayar infak itu, ngerampok saja halal bagi mereka. Jadi cara-cara mengapa mereka berpendapat sedemikian rupa? Karena bagi mereka harta milik orang lain itu harta orang kafir dan halal untuk dirampas. Ini kalau NII. Yang lagi ramai juga di Lampung apa? Khilafatul Muslimin. Yang kemarin khalifahnya ditahan di Polda Lampung ya. Tapi bukan karena Khilafatul Muslimin ya, tapi karena undang-undang kekarantinaan. Karena itunya belum bisa dipidanakan. Coba kita berhitung, kalau di Bandar Lampung Khilafatul Muslimin itu hampir semua kelurahan ada pelang mereka. Di majelis-majelis internal mereka terang-terangan anti NKRI. NKRI ini negara kafir. Mereka punya pemerintah sendiri, yakni khalifah mereka, Abdul Qadir Hasan Baraja. Saya tanya sama pemerintah, kok enggak ditindak? Apa jawabannya? Enggak ada payung hukumnya Ustaz. Mau pakai apa kita? Kalau PKI kan enak ya Pak. PKI itu bukan cuma PKI yang dilarang, komunisme, Marxisme, Leninisme, ajarannya pun dilarang di negara kita ini. Kan enak kita nangkepnya. Cuman kalau yang begitu, kayak HTI misalnya, organisasinya sudah dibubarkan, tetapi ajarnya terus berlanjut, mengatakan negara ini negara tauhid, pemerintahnya pemerintah tauhid. Makanya saya mengusulkan kemarin di MUI Pusat harus ada fatwa yang mendorong pemerintah, harus ada regulasi yang tegas. Semua aliran dan paham yang anti NKRI, anti ideologi Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945 dan anti kebinekaan bisa dipidanakan. Setuju nggak kira-kira Pak? Ya ini tugasnya DPR kan bikin undang-undang itu, karena kita nggak punya alat. Mau pakai apa caranya untuk mengantisipasinya? Karena orang itu sebelum jadi teroris ini dulu yang terjadi. Teroris itu tinggal hasilnya Pak, tinggal hasilnya. Tapi pra teroris ya ekstremis dulu dia, radikalis dulu dia. Nah ini saya ingin berikan pencerahan pada kesempatan kali ini terkait dengan jualan-jualan khilafah dari pengasong-pengasong khilafah. Saya kasih penegasan begini Pak, tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran dan hadis yang mewajibkan menegakkan khilafah. Jadi kalau berhadapan dengan mereka, misalnya Babin Kamtipmas, ya polisi-polisi yang jadi ujung tombak di masyarakat, kalau berhadapan sama mereka tuh gampang banget Pak mapan ini. Udah jangan ketinggian ngomong gitu. Kalau dia ngomong, tunjukkan satu aja dalilnya dari Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan mendirikan khilafah. Seandainya dia menunjukkan, dia pasti bohong dia pasti bohong. Karena tidak ada satupun dalil, saya garansi tidak ada satupun dalil yang mewajibkan menegakkan khilafah. Bahkan Nabi menyampaikan al-khilafatu fi ummatik al-khilafatu fi ummati talatuna salah. Khilafah di tengah-tengah umatku itu kata Nabi hanya 30 tahun. Tsumma mulkun, habis itu kerajaan. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun 12, Utsman 12 tahun 24, kemudian Ali 6 tahun, pas 30 tahun. Tsumma mulkun, habis itu kerajaan.
Ini jualan pertama mereka, harus kita bantah begitu. Jualan yang berikutnya bendera hitam. Ini kan sempat riuh banget itu 2019 ya Pak. Mereka pakai istilah apa? Bendera tauhid. Kebohongan terbesar di Indonesia pada abad sekarang adalah adanya penyebutan bendera tauhid. Sejak kapan ada bendera tauhid itu? Ini luar biasa Pak, kebohongan, fitnah dan bid'ahnya ini. Ngaku-ngaku ada bendera tauhid. Coba ayat mana yang mengatakan tauhid punya bendera? Hadis mana yang menyatakan tauhid punya bendera? Tapi sengaja mereka tulis di bendera hitam itu kalimat tauhid, agar nanti kalau mereka demo pakai bendera hitam, polisi nyita. Apa judul beritanya? Framingnya, polisi nyita bendera tauhid, untuk menjatuhkan kehormatan pemerintah. Nah, sekarang saya bacakan dulu hadisnya dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan. Jelas betul kalimatnya, bendera hitam Pak, bukan bendera tauhid ya. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arada wala tu'arriku aydiyakum wala arjulakum, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian. Falzamul arada, tetaplah di negeri kalian masing-masing, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Walaupun ada kemarin oknum anggota polisi berangkat ke Suriah ikut-ikutan ISIS karena bendera hitam itu kan. Ada juga banyak Pak PNS sekarang jadi HTI. PNS di Lampung terafiliasi secara ideologi dengan HTI itu banyak, tapi susah nunjuk jidatnya itu kan, karena nggak ada KTP-nya itu. Tapi mereka membela bendera hitam, membela konsep khilafah yang ingin mereka perjuangkan masuk ke lini pemerintahan. Jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid, hati mereka keras-keras bagaikan batu. Keras betul mereka itu Pak. Yang pakai bendera hitam itu apa saja? ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, HTI, Jamaah Ansarud Daulah, pakai bendera hitam semua mereka. Keras sekali. Ya enak saya nyeramain bendera hitam di hadapan polisi. Aman-aman aja saya Pak. Coba kalau saya ceramah di hadapan mereka, kelar saya. Di Metro kemarin Pak, tanggal 26 Oktober nih, saksinya Zulkarnain ini. Ngamuk mereka di lapas, tapi Pak ngamuk, napiter, narapidana teroris, lari dia dari belakang ngejar saya ceramah aja. Ya kalau saya lari, apa kata jamaah? Yuk Pak Ustadznya penakut, lari kabur ya. Nggak lari saya, 10 langkah lagi mau sampai, saya langsung disikap oleh tahanan yang lain lehernya, langsung selesai ya. Yang lain ngambil kursi mau digebukin, jangan kata saya, itu ideologi, jangan dipukul, biarkan. Yang penting amankan, kandangkan lagi. Karena apa? Ideologi itu tidak bisa hanya dengan dikerangkeng. Dikerangkeng itu Pak sudah pendekatan akhir, sudah memang ada pidananya. Makanya Densus 88 Pak, saya bekerja sama Densus kemarin, alhamdulillah 120 orang anggota JI Lampung menyatakan bertaubat, islah NKRI, lepas baiat dari JI, dan mengikrarkan setia negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan mereka semua istiqomah. Allahumma amin. Ya mudah-mudahan, kita nggak ngejamin gitu.